Halo semuanya, selamat datang di kami. Kami dari mana? Kami dari tadi, sumpah sudah hampir 2 jam. Ya kita BTW di sini udah beberapa kali saja tag ulang. Tapi ya di sini kita demi kalian lah untuk membahas, untuk sharing-sharing sedikit gitu loh mengenai peristiwa penjajahan Belanda di zaman dulu. Jadi kita peristiwa apa nih yang akan kita bahas? Kali ini kita akan membahas peristiwa kerja rodi atau kerja paksa. Gua habis baca nih dari detik.com. Si penulisnya ini namanya Tivana. Nah, kerja rodi ini terjadi pada masa pemerintahan Belanda. Jadi sebenarnya ini kerja rodi ini ngapain aja sih mereka itu tuh? Nah, bentar dulu. Nah, kerja rodi ini terjadi dari tahun 1808 sampai 1811. Nah, kerja rodi ini ngapain aja? Kerja rodi ini sebelumnya dipimpin oleh Daniels. Si Daniels ini seseorang yang ditunjuk oleh pemerintahan Belanda pada masa itu. Nah, Daniels ini juga memimpin kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Seperti masyarakat pribumi atau masyarakat Indonesia ini diwajibkan untuk menjual hasil tanam, hasil panen mereka kepada pihak kolonial, bahkan dengan harga yang sangat rendah. Berarti zaman dulu nih warga Indonesia kita ini miskin banget gitu ya berarti? Miskin banget, Pak, karena waktu itu kita disuruh untuk menjualnya itu dengan harga yang sangat rendah. Nah, selanjutnya mereka juga menuntut untuk seluruh warga untuk menanam kopi atau rempah-rempah yang harganya itu tinggi di tanah Eropa. Berarti di tanah Eropa itu tuh mereka tidak punya kopi ya Pak ya, makanya mereka menjajah Indonesia untuk kopi tersebut. Kalau menurut saya pribadi, ini mereka bukan tidak punya kopi, namun kopi di sana itu terbatas. Oh iya, dan juga kan mungkin di sana oleh perubahan iklim ya Pak ya. Bener banget, karena di Indonesia ini memiliki berbagai macam rempah-rempah dan iklimnya itu iklim tropis, jadi sangat bagus sekali. Si Daniels ini juga menjual tanah-tanah milik warga setempat kepada pihak asing atau kepada pihak swasta nih. Contohnya itu ada Hang Tiko, suatu pengusaha dari Cina. Jadi si Hang Tiko ini membeli rempah-rempah dari Daniels tersebut Pak? Sorry, bukan membeli rempah-rempah, tapi membeli tanah yang dijual oleh si Daniels ini. Jadi dia membeli tanah. Bener. Selanjutnya ada apa lagi Pak? Nah, selanjutnya ini nggak kalah menarik nih. Sebenarnya mereka ini kerja paksa ini mereka sebenarnya digaji, Pak. Digaji? Sebenarnya digaji. Tapi kenapa masyarakat kita itu mengalami kemiskinan kalau mereka itu digaji? Nah, menurut dari beberapa sumber, masyarakat kita mengalami kemiskinan dikarenakan gaji yang mereka terima itu tidak sesuai dengan gaji yang pemerintahan Belanda berikan. Jadi gaji tersebut itu dikorupsi. Bener banget. Korupsi itu ya makanya zaman sekarang sudah gimana ya? Korupsi itu sudah melekat dengan jiwa Indonesia. Karena dari pemerintahan Belanda saja warga Indonesia ini sudah korupsi gitu. Berarti korupsi itu memang sudah turun temurun dari nenek moyang kita ya kan? Bener banget, sudah tradisi lah ibaratnya seperti itu. Nah, selanjutnya si Daniels ini juga meminta tentara tambahan dari para warga pribumi kita. Selain meminta para pribumi untuk menjadi tentara, Daniels juga memerintahkan para pribumi untuk membangun pabrik senjata, membangun benteng, bahkan membangun jalan raya pos sepanjang 1000 km. Nah, dan juga saya pernah dengar nih katanya dari pembangunan pos dari Anyer sampai Panarukan itu tuh memakan korban jiwa mencapai 12.000 warga pribumi kita. Bener banget Pak, itu luar biasa, memakan korban jiwa 12.000 itu ya bisa dipungkiri, emang pemerintahan Belanda ini kejam. Nah, selanjutnya kebijakan-kebijakan apa sih Pak yang disampaikan atau yang ditetapkan oleh si Daniels ini kepada masyarakat Indonesia ini? Nah, untuk kebijakan yang dilakukan oleh Daniels sendiri itu sebenarnya itu para pemerintah kita itu mendapatkan gaji yang tetap. Namun mereka itu tidak boleh melakukan perdagangan. Oh, jadi pemerintah ini sebenarnya sudah mendapatkan gaji juga? Sudah. Waduh ya, inilah tikus-tikus Indonesia ya seperti ini. Sudah mendapatkan gaji tapi mereka tetap mengambil gaji milik rakyat. Iya, emang begitulah keadaan tikus-tikus di Indonesia itu. Nah, selanjutnya itu
ada mereka itu melarang penyewaan desa kecuali untuk memproduksi hasil pangan, untuk bahan masakan seperti garam maupun gula. Jadi untuk dampak negatifnya sendiri, masyarakat itu mereka mengalami krisis ekonomi yang dimana dikarenakan kebijakan baru yang dibuat oleh Dendels, diubah sistem ekonominya itu menjadi ekonomi perang. Oh, jadi sistem ekonominya ini diubah menjadi ekonomi perang gitu ya? Iya, jadi mereka dulu kan juga sempat dijajah oleh Inggris nih. Nah, mungkin mereka kalah dari Inggris, dan untuk menutup ekonomi mereka itu, mereka melakukan penjajahan yang ada di Indonesia. Oh, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada apa lagi nih untuk dampak negatifnya nih? Nah, selanjutnya sendiri untuk para pekerja pribumi, itu mereka mendapatkan perlakuan yang sangat kasar nih dari para penjajahan Belanda. Nah, menurut lo sendiri nih, apa sih sebenarnya dampak positifnya dari kerja paksa itu tuh? Menurut gua ya ini, nah dampak positifnya itu dari kerja paksa, masyarakat pribumi atau masyarakat Indonesia ini menjadi lebih mengenal soal tanaman rempah-rempah yang dibawa oleh masyarakat Belanda pada waktu itu. Itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua, mereka juga lebih bisa untuk mengolah atau memproduksi hasil-hasil tanam milik kita. Mereka bisa mengolah rempah-rempah nih. Jadi mereka tuh nggak cuma gimana ya, mereka juga bisa untuk mengolah gitulah. Ya, jadi kemungkinan itu mereka dulunya mereka mungkin belum tahu lah ya mengenai tentang mana yang bisa dimakan, mana yang beracun maupun mana yang Nah, bener banget. Mereka juga bisa tahu mana yang digunakan untuk menjadikan obat. Nah, selanjutnya ini dampak positifnya. Banyak infrastruktur baru yang dibangun oleh pemerintahan Belanda pada waktu itu, yang membuat pemerintahan Indonesia menjadi sedikit lebih maju. Oh, dulu itu kan memang warga pribumi kita ya bisa dibilang bahasa kasarnya itu masih primitif lah ya, dan masih belum mengenal tentang teknologi yang ada di barat sana. Bener banget Pak, jadi seperti itu. Nah, itu kalau menurut saya pribadi. Nah, untuk kalau ada dampak positif itu pasti ada dampak negatifnya ya Pak ya? Pastinya dong. Nah, karena ini juga kerja paksa, kerja rodi atau perbudakan. Ini kita harus sangat bersyukur nih di era sekarang ini, karena kita sudah nggak lagi di era penjajahan Belanda. Kita sudah menikmati indahnya alam milik kita sendiri. Ya, tentunya kita harus selalu berterima kasih kepada para pahlawan kita yang dulu-dulu telah berjuang untuk memerdekakan kemerdekaan Indonesia ini. Bener banget, Kla. Nah, kita sudah bebas dari penjajahan Belanda, sudah bebas dari penjajahan manapun, namun kita harus tetap melanjutkan perjuangan para pejuang kita yang sudah gugur, dengan cara kita harus selalu menempuh pendidikan kita. Bener banget tuh, jangan mau kita dibodohi seperti masyarakat Indonesia yang dulu. Karena kalau kita dibodohi, kita bakalan mengulang kembali peristiwa yang pernah terjadi, yaitu kita akan kembali dijajah oleh bangsa asing. Bener banget Pak, daripada kita dijajah bangsa asing, kita harus saling menjaga toleransi kita Pak. Kita harus saling tolong menolong, ikatan kita harus sangat kuat gitu Pak. Nah, untuk selanjutnya kan kita mau menuju Indonesia emas nih Pak. Jadi jangan sampai kejadian lalu itu terulang kembali di Indonesia emas, karena Indonesia emas itu adalah genap 100 tahun Indonesia sudah merdeka. Mungkin hanya itu ya yang dapat kita sampaikan di podcast kali ini. Iya tentu, karena ya itu saja. Dikarenakan ini juga sudah waktu sore. menunjukkan udah sore nih ya. Bener Dan banget. juga kita udah bingung nih mau ngomongin apa lagi gitu kan. Bener banget, dan juga kita lagi di hutan ini nggak enak, ini ntar ada apa-apa ketar-ketir juga. Nah, ya. Oke, mungkin gitu aja dari kita. Sayonara semuanya.